Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga sahabat-sahabat dimanapun sehat-sehat, rezeki banyak, keluarga sehat semua, tidak ada masalah yang ribet-ribet. Di sini saya akan memasang lor ya, akan memasang dari kit driver yang pernah saya sampaikan di video lalu. Untuk skema sebenarnya sama-sama penting ya, karena skema penting, pemasangan satu demi satu pun penting. Dan ini untuk tingkat pertama kami akan memasang satu demi satu, teman ya. Satu demi satu supaya bagi teman-teman yang paham dengan cara ini semoga dapat memahami. Dan nanti akan saya susulkan skemanya jika memang durasinya cukup. Ini mohon maaf teman-teman ya, ini butuh durasi agak panjang. Tolong jangan di-skip bagi teman-teman yang ingin paham. Ini kami akan membuat kit driver modifan dari kit driver mini yang menjadi kit driver modifan dengan suplai 47 volt teman-teman ya. 47 full volt 47 volt beban kurang lebih 15604 atau 18 in excellent ada 2. Ikuti selanjutnya teman-teman. Di sini yang sudah saya buatkan teman-teman ya. Ini tadi sudah saya tes DCO, saya off-kan dulu. Sebelumnya ini teman-teman, posisi yang buat uji coba saya ini menggunakan 10 ampere bel. Saya memakai tegangan 47 volt ya teman-teman ya, 47 volt, dan saya memakai dioda biasa yang saya gabung-gabung supaya bisa menjadi kuat. Ini elko saya memakai 3 pasang ya teman-teman ya, 3 pasang. Ini kit driver yang kemarin, ini akan saya tes sebentar. Saya memakai Toshiba 10 pasang teman-teman, 10 pasang. Dan ini posisi box sudah saya lebarkan. Ini potensio ada, RCA, dan sudah saya kasih kipas angin teman-teman. Ini nanti akan saya tes dulu sebentar teman-teman ya, saya tes sebentar. Ini posisi kabel speaker ya teman-teman ya. Kabel speaker dari sini, ini speakernya. Dan saya memakai speaker 15400 ini jenisnya ini. Pokoknya jenis 15400. Kabel multitester sudah ke jalur speaker. Tegangan 47 volt, bentuknya seperti ini sebagai pengujian atau terapu sebagai uji coba untuk membuat kit driver. Akan saya uji dulu sebentar teman-teman dengan melihat nilai DCO. Saya tempatkan dulu kameranya, saya posisikan, dan saya on-kan dulu teman-teman. Ini kabel stop kontak. Di sini ada lampu indikator ya teman-teman ya. Saya hidupkan 1, 2, 3. Sudah masuk. Kita lihat lampu indikatornya sudah nyala. Sudah nyala lampu indikator. Dan musik saya on-kan dulu. Tuh 2, 3. Volume saya angkat. Ini 47 volt teman-teman ya, 47 volt 47 volt. TR final 10 set memakai kit driver yang kemarin, dan nanti akan saya buatkan satu demi satu. Semoga sahabat yang pahamnya dengan cara itu bisa memahami. Dan saya tes DCO-nya teman-teman, saya tes DCO. Di sini trimpot tidak saya pasang teman-teman. Saya pribadi tidak memakai trimpot. Tetapi nanti saya buatkan bagaimana cara memasang trimpot andaikan teman-teman yang membutuhkan trimpot. Saya lihat DCO dari skala 20 dulu teman. 0 min 0,0 teman-teman ya, min 0,0 di angka skala 20. Kemudian saya turunkan 200,007. Ini masih aman. Kalau potensio saya pasang ini bisa dinolkan teman-teman ya, bisa dienolkan. Saya pribadi tidak memakai trimpot karena saya sudah yakin tanpa trimpot pun tidak apa-apa teman-teman ya. Gini, sudah jelas teman-teman ya. Ini nanti ketika ini sudah saya buatkan teman-teman ya, nanti akan saya uji memakai 15 in 400 atau 18 in excellent 2 biji, tergantung request teman-teman. Saya nggak punya speaker Fabulous teman-teman ya. Kalau mau request teman-teman
harus diuji dengan 18 in Excellent 2 biji, saya uji dengan memakai Excellent 2 biji yang 18 in. Kalau memang sudah cukup dengan 15 in 15600, itu pun akan saya uji karena saya punyanya speaker itu teman-teman ya. Ini sudah cukup teman-teman ya, sudah cukup. Maka akan saya pasang satu demi satu. Satu demi satu. Akan saya off-kan dulu powernya. Ikuti selanjutnya. Ini durasi agak memakan banyak teman-teman ya. Baik teman, komponen yang harus disediakan TIP 41 ada 4 teman-teman. 41 ada 4 yang harus disediakan. Kemudian TIP 42 ada 2. Kemudian BD 140 teman-teman ya. Ini kami memakai BD 140. Jika teman-teman mengetahui persamaan boleh saja dengan alat yang lain atau transistor yang lain. Kemudian saya menyediakan resistor 330 4K7 teman-teman ya. 4K7 ada 4. 4K7 ada 4. 2K2 ini semua 2 watt ya teman-teman ya, 2 watt. 2K2 2 watt 1. Kemudian 2K2 1 watt setengah watt 1. 2K2 1 kilo setengah watt 1. 330 setengah watt 33 kilo ya, 33 kilo setengah watt ada 2. 33 kilo setengah watt ada 2. Kemudian 330 ohm setengah watt 1. Kemudian 100 kilo bebas teman-teman ya. Saya ini ada yang 5 warna teman-teman. Ini 100 kilo. Bisa 1/4 watt, bisa setengah watt boleh. Kemudian dioda 1 ampere boleh, 2 ampere boleh, 3. Kemudian Elko 50 volt 47 UF. Dan ini teman-teman, potensio atau VR ya, 2K2 ini 2 kilo teman-teman ya. Dan teman-teman buatlah 12 lubang yang memanjang ini, 12 lubang lebih ya. Sisakan, yang penting 12 lubang lebih teman-teman. Untuk ke kiri atau ke kanan ini 6 lubang, untuk ke bawah ini 12 lebih. Begitu teman-teman ya. Ikuti selanjutnya teman-teman. Langsung ke penempatan. Harap teman-teman jangan di skip. Kita pasang TIP 41. TIP 41 menghadap ke sini ya, menghadap ke sini. TIP 41 menghadap ke sini, langsung disusul belakangnya. Ini berjajar teman-teman. Ini mendobel TR supaya bebannya tidak terlalu berat. Dengan cara seperti ini sudah cukup lumayan tertolong ya, karena ini bebannya nanti 18 in 2. Langsung kita potong saja dengan cara begini. Ini teman-teman. Nah, gini ya, langsung berhadapan dengan kaki depannya. Ini kita arahkan ke depan. Ini supaya menghasilkan beban tidak terlalu supaya bergotong royong gitu maksudnya, gitu ya. Begini. Kemudian ambil TIP 42 berjajar sebelah kirinya teman. Ini pemasangannya hampir sama dengan yang kit driver termini teman-teman. Ini cuma ini nanti ada perbedaan ya teman-teman ya. Ada perbedaan karena mengingat ini saya buat untuk 47 volt. Driver itu macam-macam teman-teman ya. 47 volt itu pembuatannya bagaimana, nanti yang 58 bagaimana, yang 60 bagaimana, yang 70 bagaimana, supaya menghasilkan DCO berbeda-beda. Sudah, ini saya potong juga. Ini teman-teman ya. Saya potong, jangan sampai menempel yang lain karena ini jaraknya terlalu dekat. Ini jaraknya terlalu dekat. Ini durasi sudah pasti lama ya teman-teman ya. Lebih lama dari yang kit driver termini.
Ini teman-teman ya. Potong lagi seperti sampingnya, langsung diarahkan seperti ini. Untuk transistor TIP ini harap teman-teman dengan kualitas yang bagus ya, kualitas yang bagus, jangan yang jelek. Ini susunan kakinya terkunci dulu ya, karena kalau belum disolder nanti terkunci. Posisi plus sebelah kiri teman-teman ya, posisi plus sebelah kiri, plus menghadap ke sini ya. Saya masukkan dari sini, ini teman-teman ya, sudah jelas ya. Saya dorong, seret. Ini saya lipat ke sana, ini lipat ke sini, potong. Sudah berdekatan. Supaya barisan ini sedikit terkunci, kita solder dulu teman-teman, kita solder dulu. Supaya terkunci, tidak oklak-aklik ya teman-teman ya. Supaya tersolder. Ini hati-hati teman-teman yang membuat seperti ini, karena ini jaraknya terlalu dekat. Diharapkan untuk cermat, solderan tidak boleh menyolder yang bukan jalur. Kemudian yang sejalur, diharapkan teman-teman benar-benar solderan ini benar-benar tergabung ya, tergabung dengan yang lain. Plus sebelah kiri, ini bagi teman-teman yang baru melihat ini, harap jangan menyakip sedikit pun. Plus sebelah kiri ya, plus sudah jelas ya teman-teman ya. Plus sebelah kiri, saya masukkan. Ini OCL modifan teman-teman. Kalau belum dimodif ya berbahaya untuk 47 beban 18 in 2. Ini sudah modifan. Dan ini ada rangkaian-rangkaian yang berbeda dari OCL Termini teman-teman. Ada persamaan dan ada perbedaan. Yang namanya rombakan itu ya seperti itu teman-teman. Ada menurunkan resistor, ada menaikkan, ada menambah gitu ya. Sudah cukup jelas. Ini plus sebelah kiri saya lipat biar tidak menempati ruang terlalu banyak. Saya masukkan. Sudah jelas ya, sudah jelas. Masukkan lagi. Ini lipat ke sini. Kaki dioda bertemukan dengan kawannya, ditemukan. Saya lipat dulu pakai tang potong. Lipat. Ini saya potong sekira-kiranya pas dengan bawahnya, ini seperti ini. Ini sudah lumayan ya teman-teman ya. Kalau untuk 18 in excellent dengan tegangan 47 sudah cukup lah. Ya teman-teman yang hobi beli ya silahkan. Ini hanya edukasi buat teman-teman yang hobi memasang dengan PCB bolong. Saya sengaja tidak menggunakan PCB rapat yang dibor teman-teman ya. Karena itu banyak cara lagi, kelamaan. Dengan cara ini sudah cukup lumayan ya teman-teman, karena lubang PCB itu kan sudah banyak ya teman-teman. Ini aja nanti lubangnya banyak yang sisa teman-teman. Ini ya. Setelah itu resistor, masukkan resistor 330 ohm 2 watt ya. Ini tidak bisa saya cepat video ya teman-teman ya. Sengaja saya lambat supaya teman-teman tidak kesulitan dalam mengamati video. Ini teman-teman, masukkan ke lubangnya sini. Sudah jelas ya. Sudah cukup jelas, saya dorong ke dalam. Mepet nggak apa-apa. Begini aja teman-teman. Karena mepet nggak bisa ya nombor ini dioda. Langsung ini tarik ke bawahnya, kita potong supaya tidak menabrak yang lain. Kita potong. Sebelahnya pun kita potong. Ini. Dorong ke jalur bawahnya. Ini mungkin di channel ini ya teman-teman ya, yang channel agak sedikit gila mungkin ya, agak sedikit nyeleneh, agak sedikit unik. Dianggap apapun silahkan teman-teman ya. Ini agak sedikit nyeleneh. Dan kit driver ini disepelekan juga nggak apa-apa teman-teman ya. Misalnya ada yang meremehkan kit driver apa itu, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Diremehkan nggak apa-apa, kan diremehkan belum tentu remeh, dihina belum tentu hina. Itu teman-teman ya. Setelah sudah, ini yang harus teman-teman pelajari. Resistor 4K7 ini dipasang paralel teman-teman, dipasang paralel. Begini caranya, 4K7 dipasang paralel. Ini sebenarnya bolak-balik nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terbalik arahnya nggak apa-apa, cuma ini biar terlihat mudah saja.
Ini setelah itu kita lipat jadikan satu teman-teman. Ini untuk penyetel bias sebenarnya teman-teman ya, fungsinya sebagai penyetel bias. Kenapa saya buatkan dua-dua ya teman-teman ya, supaya panasnya itu bergotong royong, terjadi aman. Karena resistor ini harus 2 watt ya teman-teman ya. Ini jangan diganti dengan 5 watt. Ini saran saya jangan seperti itu. Buat seperti ini saja teman-teman. Sudah, ini sudah saya lipat, taruh sana dulu. Dan ini pun demikian teman-teman. Ini beda dengan yang sederhana ya, kit driver term ini. Ini sudah tenaganya agak sedikit kita dobrak ini nanti teman-temannya. Jadi modifannya seperti ini. Dilipat. Sama yang atas dilipat juga. Dilipat supaya terkunci kakinya. Kemudian begini teman-teman, ini dijadikan satu ya teman-teman ya, dijadikan satu begini, ini dijadikan satu dan kita lipat, kita solder dulu. Harap teman-teman konsentrasi dengan seksama. Jika dengan satu tontonan teman-teman belum paham, tonton berulang-ulang, karena saya tidak mungkin membuatkan berulang-ulang. Satu video tidak saya buatkan dengan video yang sama ya, karena ini sudah makan durasi. Mungkin juga teman-teman nanti belum paham ya, silahkan request teman-teman. Dimasukkan ke lubang ini teman-teman, ini ya, ke lubang ini. Ternyata lubangnya tidak pas teman-teman, ini kurang lancip ya, kurang lancip. Usahakan masuk gitu saja, usahakan masuk. Nah, sudah masuk teman-teman ya, sudah masuk. Ini ya, kita dorong ke bawah, kita dorong sampai mendasar. Usahakan tidak menempel ke kaki dioda teman-teman ya, usahakan tidak menempel. Posisinya seperti ini nggak apa-apa, walaupun kelihatannya agak sedikit miring. Intinya fungsinya teman-teman, intinya fungsinya. Namanya ini saya sebut dengan OCL term ini ya teman-teman, karena di dunia elektronik mungkin hanya saya ini yang membuat seperti ini teman-teman. Tanpa PCB rapat yang dikasih cairan-cairan tertentu, kita ngebor sulit. Bagi saya, kita manfaatkan saja PCB yang bolong teman-teman. Karena membeli PCB bolong itu di setiap toko pasti ada, dengan jarak yang sudah siku, vertikal, horizontal, diagonal sudah siku semua. Sudah seperti ini teman-teman. Kita tengok ke kiri sedikit, kemudian kita tengokkan ke kanan. Begini teman-teman ya, gini sudah cukup jelas. Akan saya solder. Solderan harus waspada, jangan sampai menyodер yang bukan jalurnya. Teman-teman ya. Saya solder. Jangan sampai menempel kepada yang bukan jalurnya. Saya rasa sudah cukup ini. Begini teman-teman. Sudah cukup ya. Ini dikasih timah lagi ya nggak apa-apa kalau masih bisa sebelah sini. Cuma ini kakinya 2, nggak mungkin dia akan bergerak teman-teman. Kakinya sudah 2 lipatan tadi ya. Cukup begini. Kemudian tindakan selanjutnya teman-teman, pasang TIP 41 lagi. Ya, ini 41. Oke, 41. Dipasang di belakang yang kiri dari ini. Mohon maaf kuku saya kotor ya teman-teman ya. Belum saya potong, udah nggak jadi masalah teman-teman ya. Nanti saya potong dulu. Kukunya agak kurang bersahabat dan lupa ini, belum memotong ya. Sebenarnya ya nggak jadi masalah ya kuku saya panjang hitam, karena bukan pandangannya bukan memandang kuku ya teman-teman. Mau tangan saya korengan juga kan jadi nggak masalah ya teman. Sedikit guyon teman-teman biar tidak terlalu terlalu kekonsenan, ada sedikit humor. Ini tidak nempel ya, nggak apa-apa teman-teman, nggak nempel, yang penting tidak nempel. Kemudian teman-teman, setelah ini sudah begini teman-teman ya, ini jangan dipotong yang bagian depan, jangan dipotong. Kita arahkan ke sini teman-teman.
Nah, ini ya teman-teman ya. Ini juga kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke sini ya. Nah, kita arahkan ke sini. Nanti yang bawah arahkan ke atas, arah dua ini arahkan ke atas. Ketika ada terlalu panjang, kita potong biar tidak nabrak yang lain. Setelah ini potong, ini ke bawah saja. Yang ini kita lipat ke bawah ya teman-teman. Ini ke bawah, ini pun ke bawah. Ini kita potong sedikit supaya tidak terjadi pertumpukan kaki. Sudah seperti ini, sudah cukup jelas ya. Ini nanti sejalur dengan yang sana. Jalur. Mohon maaf ini kukunya saya potong dulu biar nggak kelihatan hitam-hitam. Apa ini dimarah Pak Presiden nanti ini. Ini pemandangannya biar mudah nih ya. Ini tangan saya. Ini bukan niat memvideokan motong kuku ya teman-teman ya. Karena terlihat hitam banget ini. Kemudian setelah ini teman-teman, kita solder dulu biar tidak bubar barisan ya teman-teman ya. Kita solder dulu biar tidak bubar barisan. Tadi kaki transistor di sini sudah lengket. Ini sudah lengket. Sudah lengket. Kemudian yang sini sudah lengket. Teman-teman solderan harus ini teman-teman ya, dikoreksi ya. Siapa tahu nanti ada yang belum kesolder, waktu ngetes pasti nggak jelas teman-teman. Kita solder supaya kuat. Bagian atas ini tadi juga kita solder. Sudah kita solder. Langsung timpa ke bawahnya. Sudah cukup bagus. Ini biarkan saja yang satu karena nanti perlu sambungan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke berikutnya teman. Setelah itu ini saya mohon maaf ya, sambil merokok teman-teman biar saya lebih konsen. Biasanya kalau saya memikir itu sambil merokok, saya tidak menyuruh merokok teman-teman ya. Di sini teman-teman menghitung jarak yang ada di sini ya. Menghitung ini 3 lubang sisai teman. 1 2 3 ya. 3 ini disisakan. 1 2 3. Kita mengambil ke lubang keempat teman-teman. Ini ya, mohon maaf ini emitornya di tengah. Sudah masuk seperti ini, kita susul BD 140 selanjutnya. Emitornya di tengah, begini teman-teman ya, begini ya. Saya masukkan dulu. Biar lebih ke dalam. Setelah itu kaki kanan dan kaki terkiri kita lipat dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Kemudian ini arahkan ke sana dulu. Ini ya teman-teman, arahkan ke sana diagonal. Yang ini pun kita arahkan ini yang ini. Ini ke sini. Oke ya. Yang ini kita lipat. Kita lipat. Jangan terlalu kuat, ini memutar nanti patah. Sudah situ. Tindakan selanjutnya mengambil 3K3 ya. Apa 33 kilo. 33 kilo. Kita luruskan kakinya ke arah L ya, seperti huruf L. Kita ambil jalur ini teman. Biar jelas ini ya. Ambil 2 dari kanan dan 2 dari kiri. Ini teman-teman. Sudah jelas, masukkan ke dalam. Sudah jelas, saya tarik ke dalam. Tarik ke dalam, seret, sudah. Langsung yang ini, kaki ini lipat ke jalur ini tadi, emitor yang saya lipat. Ini. Saya potong dan saya solder dulu. Saya solder dulu. Ini karena 3 kaki dijadikan satu, jadi solderannya agak sedikit tebal ya teman-teman ya, agak sedikit menebal. Udah nggak masalah lah. Terus misalnya ada yang tanya, kalau servis gimana mas? Kalau kayak gini kan sulit ya, daripada servis membuat lagi susah-susah amat ya teman-teman ya. Karena servis sama membuat itu enak membuat ya, karena servis itu kan memikir
kerusakan, belum lagi yang sedikit error, sedikit ini itu sulit. Dan ini langsung ke arah ini teman-teman, ini ya, langsung ke depan sini, langsung solder saja, nggak usah dipotong karena ini press sekali. Saya solder dulu, kita luruskan dengan menahan. Sudah. Kemudian ini ditesi timah teman-teman, biar lebih kuat dan pandangan lebih menarik. Nggak habis 1 meter ini teman-teman, pandangan lebih menarik. Langsung solder ke titik ujung pangkalnya. Sudah cukup ya, nggak perlu banyak-banyak, ini hanya supaya merekat dengan PCB nya ya teman-teman ya. Tindakan selanjutnya teman-teman mengambil resistor 330 ya, ini setengah watt 330, kita pasang di belakang BD 140 di sini. Sudah cukup jelas, saya dorong dan saya paskan kaki, saya lipat dengan kaki di atasnya teman-teman, kaki di atasnya saya lipat saja ya. Saya lipat, biarkan dulu, menunggu komponen berikutnya karena ini ada 3 komponen. Kemudian teman-teman mengambil resistor 33 kilo ya, 33 kilo. Saya bikin huruf L dulu. Bikin huruf L dulu ya, begini. Dan saya dorong ke sini, saya masukkan ke depan, ke atas ini ya, BD 140. Gini teman-teman. Sudah, lihat dari sini. Ini kita lipat saja biar tidak copot dari lubangnya. Jadikan satu dengan yang ini teman-teman. Kita putar dulu dengan tang. Jangan kuat-kuat nanti patah. Sudah. Tangnya. Sudah cukup. Ini ya. Kencang sekali di sini. 3 kaki ini kita solder. Dari titik kakinya tadi solder. Sudah. Kita solder juga ujung dari nilai dari kaki transistor resistor ini tadi. Ini nanti untuk emitter ya, emitter transistor pinang. Ini saya biarkan biar memanjang. Setelah itu teman-teman mengambil resistor 330 teman-teman. Mohon maaf ini ada kelupaan, saya ngambil resistor dulu teman. 330 tadi ketinggalan informasinya. Saya susulkan informasinya ya. 330. Ini ya, susulkan 330 teman-teman. Pada video pertama saya lupa satu. Harap maklum, kita kadang-kadang kelupaan. 330 teman-teman ya, 330. Ini tadi kelupaan pada penayangan pertama, saya susulkan di tengah pun nggak apa-apa ini untuk resistor ini. Teman-teman, ini dipasang di belakang basis TIP41. Dari sini belakangnya ya, lihat ini. Belakangnya. Sudah jelas teman-teman? Sudah jelas ya, sudah masuk. Sudah kita masukkan 330. Lalu kita tarik ke sini. Dan ini biar diagonal seperti ini. Jadi teman-teman ya. Kita potong yang ini teman-teman. Ini kita potong. Kita potong untuk supaya kakinya mendekat. Gini. Sudah cukup? Sudah cukup jelas ya. Saya lipat ke bawah. Potong supaya tidak memanjang. Posisinya sempit, harus hati-hati. Sudah seperti ini. Sudah cukup jelas ya. Kita solder pertemuan kaki tadi. Ini berbeda dengan yang usi altermini teman-teman ya. Berbeda karena sudah menjadi modifan ya. Kalau modifan masih sama ya berarti belum dimodif teman-teman. Ini belum temuan-temuan yang lain teman-teman. Ini masih modifan tahap 2 ini. Tahap 1 kan UCL termini. Tahap 2
modifan ke tegangan tinggi ya. Ini modifan 2. Sudah cukup jelas. Kemudian kaki tadi dari sini 3K3 330 kita lipat ke kiri teman-teman. Kita lipat ke kiri. Gini ya. Kita potong sisahan kakinya. Kita lipat ke kiri. Sudah cukup jelas. Kemudian kita solder. Durasi saya rasa ini nanti berlebihan teman-teman. Yang teman-teman nggak suka dengan tayangan ini ya nggak usah nonton ya. Nggak usah nonton. Bagi teman-teman yang seide merasa terbantu ya silakan komen, like. Jangan lupa like-nya teman-teman ya. Teman-teman mendukung kami pun akan memberikan ilmu-ilmu yang lain dari temuan-temuan kami ya teman-teman ya. Sudah cukup jelas. Ini terlihat sedikit menonjol, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya jadi gitu ya teman ya. Kemudian teman-teman mengambil 2K2. Ini tadi lupa juga ini 104 belum saya utarakan. Yang penting pemasangannya teman-teman paham gitu ya. 2K2 2 watt. Boleh setengah watt nggak apa-apa ya teman-teman ya. Cuma ini saya pasang 2 watt. Karena ini jalur kaki. Sebenarnya ini tidak begitu panas ya teman-teman ya. Tidak begitu panas. Kita ambil kaki dari sini teman-teman. Belakang TIP 42. Ini teman-teman ya. Belakang kaki TIP 42 di sini. Begini, kemudian kita ini tarik yang 42, tarik ke sini dulu biar tidak bubar barisan. Kemudian kaki yang satunya kita arahkan ke sini. Sini teman-teman ya, diagonal atau miring ke kanan. Kita potong supaya tidak berlebihan kakinya. Sudah cukup ya, sudah cukup sekali. Cukup jelas. Akan saya solder. Durasi pokoknya ini berlebihan teman-teman. Mohon maaf. Ini demi sahabat-sahabat supaya paham dengan cara pembuatan satu demi satu. Sudah saya solder tadi, sudah cukup jelas. Lanjut ke berikutnya teman-teman. Kita pasang elko dulu ya, kita pasang elko dulu. Negatif di sebelah kanan. Oke ya, 47 UF apa? Ya 47 UF 50 volt. Negatif sebelah sini. Kita dorong pakai tangan. Kita lipat kakinya sana. Kita lipat posisinya seperti ini. Begini teman-teman ya, begini. Bertemu dengan resistor 330. Saya solder dulu. Saya potong dulu ini yang panjang. Kuku kelingking saya biarkan supaya mudah untuk menyongkel kaki-kaki yang perlu dicongkel. Saya solder dulu. Sudah begini jadinya. Tinggal kaki yang negatif yang belum terhubung dengan kawannya. Tindakan selanjutnya kita ambil resistor 100 kilo. 100 kilo, seperempat boleh ya. Setengah watt boleh. 100 kilo kita arahkan di belakang kaki B100 BD40 ini 140. Begini teman-teman. Kita ambil jarak satu lubang saja teman-teman ya. Karena ini resistornya sudah pendek ya, satu lubang disisai. Dorong, sudah mentok. Lihat dari bawah. Kakinya terlihat ini teman-teman. Ini ya, ini kakinya. Ini lari ke sini. Ini kita tekuk ke kanan dulu, ke kiri. Dan ini kita hubungkan dengan kaki negatif elko 47 mikro. Ini saya panjangkan saja sebagai tanda CT ya teman-teman. Sudah cukup jelas, saya solder dulu. Saya solder dulu. Sudah terhubung. Solderannya seperti ini, nggak apa-apa lah, sudah bisa dimaklumi. Kemudian selanjutnya teman-teman mengambil 104, kapasitor 104 ya. Ya 104. Kan saya pasang dulu ke tempatnya. Ini di YouTube hanya saya ya teman-teman. Kemungkinan hanya saya yang agak seperti
orang kurang waras seperti tapi bermanfaat buat teman-teman ya yang sudah berhasil. Selamat bagi yang berhasil stick. Untuk OCL termini sudah masuk seperti ini teman-teman. Kita lihat dari bagian sini, ini kita lipat ke kanan, ini cukup lipat ke kiri saja. Dan barisan ini teman-teman, ini barisan ini kita jadikan satu ya, kita jadikan satu. Saya pakai tang dulu, kita lipat jadikan satu, potong. Nah, sudah terlipat jadi satu, kita solder jalurnya. Sudah terlipat jadi satu, kita solder jalurnya supaya lebih aman. Kemudian teman-teman, tuh 10 kilonya tadi mana ini? Udah biarin saja dulu. Untuk innya saya solder dulu. Atau saya biarkan dulu aja. Nanti ada sambungan teman-teman. Untuk input teman-teman ya, usahakan untuk pengaman ditambah resistor 10 kilo teman-teman. Dari input ini kasih resistor 10 kilo supaya tidak ngejut banget ya ketika input dimasukkan. Ini sepertinya nggak apa-apa, cuma saya pakai ini aja teman-teman. Input saya belokkan ke kanan gini teman-teman, sudah paham ya? Pas di belakang kaki kapasitor ini untuk inputnya teman-teman, untuk pengaman. Sebenarnya nggak dipasang nggak apa-apa teman-teman. Sudah dari bawah ini kita tengok ke kiri, kemudian ini sejalur dengan kaki kapasitor kita lipat teman-teman ya. Ini berbeda dari yang OCL termini. Saya ulangi lagi, berbeda dari OCL yang termini. Ini sudah modifan menginjak ke beban yang berat. 47 volt AC 10 ampere, memakai transistor final 10 pasang, boleh 8 pasang, boleh 6 pasang. Setelah itu untuk input kita arahkan ke atas supaya tidak gandeng dengan yang lain dan kita solder. Ini jalur inputnya teman-teman ya. Jalur input sudah jelas. Ini dari resistor 10 kilo tadi sebagai input. Ini saya potong dulu sebagai input. Nah, sudah. Selanjutnya resistor 2K2. Teman-teman harap konsen. Ini yang agak membedakan ya. Agak yang membedakan ini di sini. Makanya saya pasang di akhir-akhir karena saya tempatkan supaya video ini yang mudah saya terapkan dulu. Ini teman-teman, ini posisinya berdiri ya, 2K2. Posisinya setengah badan seperti ini. Kemudian masuk di sela-sela BD. Perlu diwaspadai teman-teman, Ini gang sempit teman-teman. Pas sejalur dengan kaki resistor 2K2, pas sejalur. Ini teman-teman ya, pas sejalur ya. Sudah cukup jelas ya. Saya dorong ke dalam, mentok saja. Sudah mentok. Ini kita lipat sedikit supaya terkunci. Sisa ini tadi kaki teman-teman. Kaki ini langsung ke atasnya saja teman-teman. Ke atas dengan 2K2 yang 2 watt. Ini teman-teman ya. Kita potong. Kemudian ini kaki transistor teman-teman. Kaki transistor C ini kita tengokkan ke atasnya langsung. Begini teman-teman. Ini sudah cukup jelas ya. Tidak boleh menempel dengan yang bukan jalurnya teman-teman. Tidak boleh menempel dengan yang bukan jalurnya. Ini saya berdirikan biar kelihatan rapi. Dan akan saya solder. Ini agak sedikit jelimet teman-teman. Makanya teman-teman kalau menyimak, jika belum paham dengan satu kali tayangan, bisa diulangi 2, 3 atau sesampai pahamnya teman-teman ya. Ini memakan durasi yang sudah cukup kempis-kempis nih teman-teman ya. Sudah cukup lama durasinya. Sudah terlihat ini dari resistor 2K2 yang 1 watt nih teman-teman ya, 4,5 watt. Ini kita biarkan dulu di sini, Ini sebagai penyetel DCO, teman-teman harus konsen sekali. Ini saya buat sangat jelas ini video, saya bolak-balik atas bawah ya.
Kemudian teman-teman ada resistor ini terakhir 1 kilo ya, 1 kilo ini terakhir. Jangan di skip teman-teman, jangan di skip. Jika di skip, aduh sudah nggak tahu saya paham atau tidak, karena satu penjelasan hilang atau satu penjelasan tertinggal, teman-teman akan kesulitan. Di sini teman-teman, uniknya ini ada 2 lubang ya teman-teman, 1, 2 ini ya, 1, 2. Akan saya masuki dari kaki yang sudah saya lipat ini teman-teman. Akan saya masuki dari kaki yang sudah saya lipat. Sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Dari kaki yang saya lipat, saya dorong ke bawah. Saya dorong ke bawah. Perlu diingat teman-teman, ini dari 1 kilo tadi ditemukan dengan kaki yang 2K2 tadi ya, ditemukan di sini. Saya lipat kaki 1 kilo bertemu dengan kaki 2K2. Saya lipat dulu biar tidak bubar barisan. Kemudian saya lipat lagi. Saya lipat lagi biar lebih mendasar. Sudah cukup jelas di sini ya. Persambungannya saya potong. Sudah saya potong dan akan saya solder. Ini bagi teman-teman yang pengamatannya tidak konsentrasi atau menyekip, ya sudah pasti nggak berhasil. Sudah pasti nggak berhasil. Sisa tadi kaki 1 dari resistor 1 kilo tadi ya teman-teman, sisanya ini langsung ke atasnya teman-teman, langsung ke atasnya, ke atas, pas atasnya sini. Oke teman-teman ya, pas ya. Saya potong supaya tidak kepanjangan. Sudah ya, saya dorong ini, disolder dengan atasnya langsung teman-teman, disolder dengan atasnya langsung, disolder dengan atasnya langsung. Sudah cukup. Untuk yang terakhir teman-teman harap konsentrasi, ini pemasangan VR2K2 ya, atau 2 kilo. Pemasangannya mujurnya seperti ini teman-teman, arahnya ini yang datar gini ya, lihatnya seperti ini saja, yang datar seperti ini. Nanti akan saya solder di kaki ini teman-teman, kaki ini ya, kaki ini saya tunjuk dengan pena teman-teman. Kaki ini titik kaki 2 untuk trimpot nanti ya. Ini dengan ini sejalur dengan negatif. Sudah cukup jelas, saya solder dulu. Atau saya jelaskan lagi untuk kaki yang satunya teman. Ini yang 2 kaki kanan dan yang satunya di kaki sini ya teman-teman ya, di kaki sebelah kiri, pas berdekatan. Saya solder dulu. Saya solder dulu. Sudah jam 12 siang ini teman-teman. Ini siang hari teman-teman ya, bukan malam hari. Saya tutup pintunya biar tidak banyak kawan yang melihat saya, biar saya lebih konsen. Sisa 1 ini teman-teman, sisa 1 yang belum saya solder. Ini langsung di sebelahnya ini tadi, persambungan antara kaki 1 kilo dan 2K2 ya. Di sini saya solder dulu. Ini kan belum solder teman-teman. Nah, saya solder dulu ya. Sejalur kaki 1 kilo. Saya solder dulu. Selesai sudah pembuatan kit driver modifan dari kit driver Termini menjadi 47 kilo. Begini teman-teman, ini akan saya simulasikan teman-teman ya, akan saya simulasikan dan nanti akan saya tes dari rangkaian ini teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya lekatkan di sini, kamera saya dekatkan biar lebih jelas. Agak sedikit saya zoom ya, saya zoom. Ini posisi yang baru saja dibuat. Ini CT ya, jalur ini CT, ini CT. Kemudian saya pasang, ambil dari tegangan plus dulu teman-teman. Tegangan plus saya solder di kaki ini saja, karena masih satu jalur ya teman-teman ya, satu jalur.
Tegangan plusnya di sini saya solder dulu. Sudah nempel, sudah. Sekarang basisnya, ini basis dari positif ya teman-teman ya. Ini basis dari positif sebelah sana. Basis dari positif, jalurnya langsung ada di sampingnya. Jalur positif basis positif. Kemudian ini yang kuning ini resistor kembar 5 watt dari kaki emitor bertemu emitor ya teman-teman ya. Nah, solder dulu biar kering. Sudah. Kemudian ini harus negatif atau kolektor dari transistor negatif ya. Saya tarik kabelnya biar agak sedikit panjang. Ini tegangan negatif dari kolektor 2SA. Saya solderkan di sini. Sudah lengket apa belum? Tuh, belum lengket. Lebih keras lagi menekan. Lebih keras. Ini timahnya udah sedikit membeku teman-teman ya, timahnya. Kemudian ini basis dari 2SA ya, basis dari 2SA. Basis dari 2SA saya solder di sampingnya. Ini kabelnya agak sedikit mepet tapi masih bisa ditarik, Lur. Kamera ini sentuh-sentuh terus. Sudah cukup jelas. CT dari sini, ini input. Ini input, saya solder dulu di sini, Lur. Saya solder ke jalur input yang tadi pakai 10 kilo, Lur. Sudah. Sekarang kamera saya arahkan lebih jauh untuk melihat ke selanjutnya. Di sini sudah ada speaker ya di sana, Lur ya. Sana speaker, ini ada indikator di sini. Kemudian stop kontak saya masukkan sambil melihat lampu indikator di sana, Lur. Kamera saya turunkan sejenak. Dalam hitungan ketiga saya hitung 1, 2, 3. Sudah nyala, Lur? Sudah nyala ya. Sekarang akan saya sentuh-sentuh bagian inputnya, Lur. Sudah nyala, volume saya keraskan dikit, saya sentuh lagi. Kamera saya tempatkan agak lebih jauh agar kelihatan semua antara speaker dengan ini. Saya mengambil musik dulu, Lur. Volume saya kecilkan dulu, HP sudah saya siapkan, RCA saya masukkan. Masuk RCA. Volume saya keraskan sedikit. Kita play 1, 2, 3. Gabriel Studio Remix. Sudah bunyi, Lur, sudah bunyi. Ini key drivernya ya. Saya akan melihat mendekat. Ini VR 2K2. Posisi multitester. Multitester masih menggigit jalur speaker. Sekarang masih kita lihat DCO dari angka 20 dulu, Lur. 00,2, Lur. 00,2. Kemudian saya mengambil untuk penyetel dulu, Lur. Ini sudah saya mengambil penyetel. Akan saya putar sambil melihat nilai yang di sana, Lur. Putarannya mau kemana ini? Putar. Menghasilkan apa? Menghasilkan 0. Sudah menghasilkan 0, Lur ya. Sudah cukup. 0, 0, 0 di skala 20 sudah termasuk bagus, Lur. Salam sukses buat teman-teman yang mengikuti. Harap tonton berulang-ulang jika belum paham, Lur. Saya tidak mungkin menjelaskan 2 kali penjelasan ini, Lur ya. Dan teman-teman perlu diingat, ini harap memakai kualitas TIP yang bagus ya. Jangan pakai kualitas TIP yang jelek karena bisa berbahaya, Lur. Kualitas TIP yang bagus. Oke? Dan ini key driver sudah saya cabut, teman-teman ya. Mengingat buat teman-teman, jika tegangan
PLN di rumah teman-teman ini melonjak atau mengurang, itu DCO akan berubah teman-teman ya. Ini jika teman-teman yang tegangan PL-nya lebih dari 220, ini saya kasih tahu bagi teman-teman yang tegangan PL-nya lebih dari 220, resistor ini 2K2 ya, saya fokuskan dulu. Resistor 2K2 yang ada di pinggir sini, ini. Terus ini resistor 2K2 ini ya teman-teman ya. Yang di sini nih, ini 2K2 yang kecil setengah watt. Jika tegangan teman-teman di rumah itu lebih dari 220, ganti dengan 5K6 teman-teman. Jika tegangan berlebihan, biasanya kan ada ya, tegangan di rumah itu berlebihan, ganti dengan 5K6 ya, untuk resistor yang ini di pinggir sini teman-teman. Ini ya, ini 2K2 diganti dengan 5K6. Oke, semoga dapat membantu sahabat-sahabat yang terbantu. Semoga berhasil. Jika ingin mengikuti di cara-cara ini, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.